Tuhan, kerinduan kami, doa kami, agar hidup kami terus mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Dan dengan demikian Tuhan, hidup kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan, pagi hari ini terimalah segala pujian, penyembahan kami, keberadaan diri kami masing-masing di hadapan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, Amin. sebab kami memerlukan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi jalan hidup kami dan juga menjadi kekuatan bagi hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama kita mengatakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kembali pagi hari ini bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Saya percaya adalah sebuah kegirangan besar, sukacita besar kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena saya percaya Tuhan senang ketika kita datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin sama-sama mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang ini adalah menjadi salah satu bagian penting dalam hidup kita. Yang tidak sedikit kadang-kadang bagian ini terlewatkan saudara, atau kurang di dalam kehidupan kita. Kita kurang memahami, kita kurang menjalani bagian ini saudara, yaitu pembaharuan atau pengudusan saudara. Jadi pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan adalah pembaharuan di dalam Kristus. Saudara, saya yakin kita semua ingin dibaharui dalam kehidupan kita, amin. Setiap hari kita mengalami pembaharuan. Belum lama ini saya membaca satu artikel saudara. Ternyata penyakit yang namanya kanker yang termasuk ditakuti oleh banyak manusia itu sebetulnya bisa sembuh dengan cinta atau kasih saudara-saudara. Dan waktu saya baca artikel ini, saya kaitkan dengan firman Tuhan, saya percaya itu firman Tuhan sudah jauh lebih dahulu mengatakannya. Amin saudara. Kalau apapun yang terada di dunia ini, itu semua pasti firman Tuhan sudah lebih dahulu memberitahu. Bicara kasih saudara-saudara, saya percaya bukan hanya masalah penyakit kanker yang bisa disembuhkan. Orang berdosa sekalipun saudara bisa dipulihkan oleh kasih. Yang tentunya kita tahu itu adalah kasih Tuhan buat kita saudara-saudara. Saya akan mengambil teks dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini lalu kita akan renungkan bersama-sama. Judulnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang terus dibaharui. Yesus mati di kayu salib itu sudah membenarkan kita. Kristus mati di kayu salib itu sudah memberikan kita yang namanya kemerdekaan, saudara-saudara. Yang belum lama yang lalu kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, bebas. Nah saudara-saudara, tetapi memang ada bahagian lain atau yang saya katakan tadi, ada satu unsur lagi yang harus kita lakukan, yang dimana itu akan membuat kita menjaga keselamatan kita yang Tuhan telah berikan. Menjaga keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan Dia mati di kayu salib, saudara-saudara. Sehingga pengorbanan Yesus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Dan benarlah apa yang Tuhan inginkan, bahwa kita sampai pada akhirnya akan diselamatkan dan berjumpa dengan Kristus. Jadi pembaharuan di dalam Yesus ini, saudara-saudara, adalah bagian kedua, unsur kedua setelah pembenaran atau kita dimerdekakan. Nah saudara-saudara, sebelum masuk saya ingin melihat satu orang ini, saudara-saudara. Memang wajahnya kurang bagus ya, saudara-saudara. Ya, namanya Henry Earl. Ya, saudara-saudara, dicatat dia pemegang rekor terbanyak di dunia keluar masuk penjara. Yaitu 1.500 kali, saudara-saudara, keluar masuk penjara. Usianya saja cuma 72 tahun terakhir, saudara. Jadi kayaknya lebih banyak keluar masuk penjaranya daripada usianya. Saudara bisa hitung-hitung sendirilah. Berarti kalau jumlahnya segitu, dia itu masuk penjaranya berapa kali dalam satu minggu atau mungkin dalam satu hari kali, saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, jadi sebetulnya dia adalah orang yang sudah bebas, ya. Atau sebelum dia masuk penjara, dia orangnya bebas, sudah merdeka. Tapi karena dia melakukan kejahatan, dia masuk penjara. Dicatat memang dari usia remaja dia sudah masuk penjara dan melakukan kejahatan. Namun saudara, setelah keluar dari penjara, dia sudah dimerdekakan, dia sudah bebas, tapi dia tidak menjaga kemerdekaan atau kebebasannya itu dengan baik. Sehingga dia masuk penjara lagi, saudara. Demikian seterusnya. Karena tidak ada apa yang saya sebut tadi dengan pembaharuan di dalam dirinya, maka itu yang terjadi dalam hidupnya. Keluar, masuk. Ya, keluar, masuk. Dan seterusnya, saudara-saudara. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya ini adalah sebuah ilustrasi yang mau saya seberangkan kepada kita, bahwa ternyata saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Ya, sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan lagi. Kemudian dia masuk penjara lagi, saudara-saudara. Sudah dibebaskan oleh Kristus dari dosa, tapi dia melakukan dosa lagi. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah saudara, memang di dalam istilah kekristenan, yang saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa memang ada yang disebut dengan pembenaran atau seringkali disebut dengan justifikasi, dalam bahasa Inggrisnya justification. Kemudian setelah kita dibenarkan, setelah kita diselamatkan, dibebaskan, kemudian kita harus menjalani yang namanya pengudusan atau sanctification atau sanktifikasi. Ya, seorang bapak gereja, Martin Luther, dia menjelaskan ini kepada umatnya, kepada kita sampai hari ini, bahwa ada dua bagian penting dalam hidup orang Kristen yang tidak boleh hilang, sama seperti unsur perjamuan, saudara. Unsur perjamuan itu ada dua ya, ada
tubuh Kristus atau ada roti dan ada anggur. Enggak boleh satu saja saudara ya, harus dua. Hal yang sama juga ini harus terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Bahwa kita sudah dibenarkan, tapi jangan sampai kita berhenti dalam pembenaran Kristus. Ya. Jangan sampai kita hanya merasa saya sudah bersyukur dimerdekakan, saya sudah dibebaskan oleh Tuhan, saya sudah diselamatkan. Ya. Saya percaya sekali selamat tetap selamat, ini bahaya saudara-saudara ya. Bahwa keselamatan itu sesuatu yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Bahkan dengan perjuangan seperti bangsa kita sampai meneteskan darah. Mempertahankan keselamatan memang tidak mudah saudara. Memberi keselamatan mudah memang ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab Roma 10 ayat 9 mengatakan kita menerima keselamatan. Tapi kemudian setelah itu kita harus menjalani yang namanya pengudusan atau pembaharuan yang saya katakan tadi. Pembaharuan yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jadi tidak sedikit ya yang sampai hari ini kalau kita perhatikan atau mungkin kita sendiri mengalami saudara-saudara. Ya, hidup kita merasa ke gereja sudahlah cukup seminggu sekali. Kita merasa sudahlah cukup jadi orang Kristen itu enggak usah suci-suci amat gitu ya. Saya dulu waktu bergaul dengan teman-teman saya mengatakan kamu ini jadi orang enggak usah suci-suci amat lah gitu ya. Enggak usahlah rajin-rajin ke gereja. Cukuplah seminggu sekali, cukuplah memberi persembahan gitu ya. Itu saja saudara-saudara. Dan itu memang yang terjadi di dalam abad-abad mula-mula. Di dalam sejarah gereja dicatat mulai abad ke-5 sampai abad ke-15 itu dikatakan bahwa gereja mengalami masa kekelaman saudara-saudara. Ya, gereja itu mengalami masa yang disebut dengan dark age, masa kegelapan. Padahal sebetulnya saudara-saudara dari abad ke-5 itu sampai abad 15 sebetulnya kekristenan berkembang. Tetapi itu hanya sebatas fisiknya saja, hanya sebagai saya katakan tadi di dalam dibenarkan, diselamatkan iya. Tapi untuk kehidupan rohaninya di dalamnya tidak ada pembaharuan saudara. Jadi Kristen karena terpaksa. Ya, berkembangnya Kristen itu karena terpaksa, karena pemerintahan pada saat itu memaksa kalau orang tidak Kristen dia tidak bisa melakukan banyak kegiatan, tidak bisa menerima ini dan itu dan sebagainya. Ya, tidak sedikit dari kita juga tahu di negara kita ada hal-hal seperti ini saudara. Kalau tidak Kristen, kamu nggak bisa naik jabatan. Kalau kamu tidak Kristen, kamu tidak bisa dapat posisi dan sebagainya. Nah itulah yang membuat akhirnya tidak sedikit akhirnya orang meninggalkan Kristus. Ya, tidak ada pembaharuan di dalam dirinya saudara-saudara. Dan ini yang Rasul Paulus tidak inginkan terjadi juga kepada jemaat di Efesus. Karena jemaat di Efesus saudara-saudara, mereka mengalami yang saya sebut tadi. Mereka cukup ya dengan jadi orang Kristen saja. Sebutan label Kristen saja pengikut Kristus sudah cukup. Ya saudara, di Efesus pada waktu itu jemaat-jemaat yang ada mereka mengalami tantangan dengan kehidupan keagamaan yang ada pada waktu itu. Ada penyembahan kepada Dewi Artemis, ya, kepada Dewi Diana, ya. Dan itu saudara-saudara, kehidupan di sana itu menjadi tantangan tersendiri. Karena apa? Karena memang keagamaan itu menjadi dasar daripada kehidupan mereka pada waktu itu. Dan mereka yang percaya kepada Dewi ini saudara yang sebagai pemberi berkat, ya, sebagai pemberi rahmat, ya, memberkati hidup mereka, mereka datang kepada kuil ini. Dan di dalam kuil ini saudara-saudara dilakukan apa yang namanya perzinahan ibadah atau seringkali juga disebut dengan saudara itu melakukan perzinahan tapi sebagai bentuk ibadah. Ya, dan itu dilakukan di kuil itu. Nah tidak sedikit mereka yang sudah Kristen, mereka terpengaruh dan masih melakukan itu. Itulah mengapa kalau Bapak Ibu sudah baca surat Efesus pasal ke-5 dan ke-6,
Ya, itu Paulus mengingatkan tentang suami-suami dan istri. Ya, kalau sudah Kristen cukuplah punya pasangan satu saja dan tidak boleh melakukan hubungan dengan yang lainnya. Dengan kata lain, Paulus meminta mereka yang sudah percaya kepada Kristus tidak lagi datang kepada kuil itu, yang dimana di situ ada perzinahan massal atau penyembahan. Ada banyak wanita-wanita yang disebut dengan imam-imam itu yang melakukan tugasnya di kuil itu, saudara. Jadi saudara-saudara, belum lagi kalau melihat situasi pada waktu itu, ada pengajaran atau filsafat Yunani yang kita tahu, yang terkenal, ya, yang mempengaruhi juga orang-orang Kristen. Sehingga Paulus mengingatkan mereka bahwa hanya kepada Injil sajalah kita harus percaya, kepada firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang terjadi dengan kehidupan jemaat-jemaat di Efesus. Dan ini berlaku sampai hari ini, saudara. Bahwa kehidupan orang percaya ada yang hanya sampai kepada cukuplah diselamatkan. Cukuplah jadi orang Kristen. Tidak perlu kita sungguh-sungguh. Tidak perlu kita ke gereja itu dari Senin, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Minggu lagi, saudara-saudara. Ya. Dan ini akhirnya membuat kerohanian tidak mengalami pertumbuhan, tidak adanya pembaharuan di dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara, apa sih yang dimaksud dengan pembaharuan dalam Kristus yang menjadi judul daripada firman Tuhan pada saat ini? Saudara, pembaharuan di dalam Kristus itu adalah sebuah proses yang memang tidak mudah, saya katakan tadi. Sebuah proses yang panjang, yang itu harus dilakukan, harus dilewati oleh orang percaya untuk mengalami yang Paulus katakan di dalam surat Efesus pasal yang keempat itu, mulai ayat 1 sampai 10, yaitu kedewasaan penuh. Bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan penuh? Ya. Di dalam kedewasaan penuh itu di mana kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, kata Paulus. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran apapun yang datang kepada kita. Sebagus apapun, semasuk akal apapun pengajaran itu, tidak akan mempengaruhi iman kita, tidak akan mempengaruhi keyakinan kita di dalam Kristus. Itu bisa dicapai Bapak Ibu Saudara, kalau ada pembaharuan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kita harus dibaharui, kita harus mengalami pembaharuan kalau kita mau sampai kepada kedewasaan penuh yang Paulus katakan di dalam surat Efesus pasal 4 itu. Harus melalui pembaharuan di dalam roh dan pikiran, Paulus katakan. Jadi saudara-saudara, pembaharuan itu bukan masalah fisiknya, bukan masalah luarnya. Ya, ada orang yang ketika bertobat jadi Kristen, kemudian yang tadinya bajunya jelek sekarang pakai baju yang bagus. Ya, ada yang tadinya sudah jadi Kristen, kemudian yang tadinya nggak pernah pakai kalung salib sekarang pakai kalung salib. Ya, ini tanda-tanda fisik saja, saudara-saudara. Ada mereka yang sudah jadi Kristen, yang tadinya nggak pernah berdoa, sekarang berdoa. Itu kelihatan fisiknya, saudara ya. Apakah semua orang berdoa? Berdoanya sungguh-sungguh, saudara? Apakah orang yang menyanyi, apakah semuanya menyanyi dengan sungguh-sungguh? Belum tentu kan. Jadi saudara-saudara, bukan masalah fisiknya, ya. Rajin ke gereja setiap minggu, walaupun memang kita harus rajin. Tapi apakah orang yang rajin ke gereja setiap minggu itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengalami pembaharuan atau sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan? Belum tentu, saudara. Pernah satu kali saya bertanya kepada seorang jemaat, ya, saya bertanya, Bapak ke gereja dengan siapa? Sendiri Pak. Oh gitu. Lalu ini kebetulan dalam rangka pembinaan, dulu ada yang namanya Evangelism Explosion, saudara ya, pembinaan penginjilan. Jadi setiap jemaat diminta untuk melakukan itu dan bertanya kepada jemaat yang lain yang ikut kelas ini. Lalu saya juga bertanya, karena bagian saya harus juga memberi contoh, saya lihat satu jemaat, saya tanya, jadi Bapak tinggal di mana? Dekat sini. Kemudian kalau boleh saya tahu Bapak ke gereja, kenapa Pak? Ya saya ke gereja karena disuruh.
oleh keluarga saya. Saya tinggal numpang dengan keluarga saya, jadi saya hari Minggu disuruh ke gereja. Oh begitu Pak ya. Saudara, ini satu contoh saja bahwa orang ke gereja pun belum menjamin kalau dia sungguh-sungguh melakukannya dan cinta Tuhan. Karena ada juga yang melakukannya seperti ini saudara-saudara. Yang repotnya lagi, saya ke gereja Pak Pendeta daripada di rumah. Ya, mendingan ke gereja, ya, lebih enak ke gereja, ada AC-nya lagi gitu ya, tempatnya enak, bagus daripada di rumah dan sebagainya. Apalagi ada ceweknya cantik-cantik Pak Pendeta, waduh. Untungnya di sini tidak ada ya saudara-saudara, itu di luar sana yang ada gitu ya. Karena saya ini salah satu pelakunya dulu saudara-saudara. Waktu saya masih muda saya datang ke gereja itu karena saya mau lihat cewek-ceweknya. Wah ternyata benar cantik-cantik ceweknya di gereja itu saudara. Oh di sini tua-tua ya. Tapi saya percaya tua-tua tetap cantik kan hatinya ya, amin saudara. Nah tetapi itu yang terjadi bahwa orang ke gereja tidak menjamin bahwa dia ke gereja sungguh-sungguh. Ya. Jadi ke gereja banyak motivasinya saudara-saudara. Dan kalau ini terjadi bahwa motivasinya bukan karena sungguh-sungguh atau karena mengalami pembaharuan, maka rohaninya tidak pernah bertumbuh dan menjadi dewasa. Ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita sampai hari ini saudara-saudara. Nah ada yang namanya Yudas di Alkitab. Saudara, apa kurangnya Yudas? Ikut Yesus setiap hari, ya kan? Bersama-sama Tuhan Yesus setiap saat. Toh akhirnya dia bisa, kita tahu, mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, bagaimana dia bisa menjual Tuhan Yesus? Gurunya sendiri, orang tua rohaninya, saudara-saudara. Dia mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus. Ini terjadi karena Yudas tidak mengalami yang namanya pembaharuan di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Yudas tidak mengalami pertumbuhan dalam kerohaniannya. Yudas tidak mengalami apa yang saya sebut tadi, saudara-saudara, bahwa dia mengalami perubahan atau pembaharuan dalam hidupnya. Karena kalau dia mengalami pembaharuan seperti murid lain, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Walaupun ada yang mengatakan, wah Pak Pendeta, dia kan sudah digariskan. Yudas itu sudah ditakdirkan. Saudara, tidak ada di dalam kita ditakdirkan ya. Itu karena pilihannya Yudas. Karena kehendaknya Yudas, dia menjual Tuhan Yesus. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena ini terkait dengan kerohaniannya Yudas. Terkait dengan Yudas tidak mengalami pertumbuhan dalam rohaninya. Atau pembaharuan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, betapa penting memang pembaharuan ini yang harus kita alami dalam hidup kita, amin. Kita harus mengalami dari hari ke hari perubahan demi perubahan. Walaupun tidak mudah saya katakan tadi, karena itu adalah proses yang panjang. Kita mengalami pertumbuhan rohani itu saudara-saudara. Tetapi biarlah kita mau terus menjalani ini, meskipun ini berat. Kebaktian hari Minggu pagi jam 6 pagi, ini perjuangan berat. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ada yang rumahnya jauh-jauh, dia harus berangkat dari jam 5 atau jam 4 pagi saudara-saudara. Kalau ini sesuatu yang tidak mudah, wah saudara-saudara. Ya. Tapi ini sesuatu yang tidak mudah bagi saya juga saudara-saudara ya. Jadi saya bersyukur melihat jemaat-jemaat di jam 6 pagi yang setia. Karena saudara sedang berjuang dalam mengalami pertumbuhan rohani saudara, pembaharuan iman saudara. Amin saudara. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, jadi itulah yang dimaksud dengan pembaharuan. Proses yang harus kita jalani. Pembenaran hanya satu kali saja kita percaya kepada Kristus. Tapi pembaharuan, pengudusan itu memang harus kita jalani hari demi hari dengan meneteskan air mata. Nah mengapa perlu ada ini saudara? Ini yang penting. Mengapa kita perlu ada pembaharuan? Karena kita ini manusia sudah sebetulnya. Ya, bukan sebetulnya, memang kita manusia ya. Ya siapa tahu kali ada yang enggak manusia di sini ya. Tapi saudara karena kita manusia, apa itu manusia? Kalau kata firman Tuhan, manusia itu bagaikan debu. Ya. Yang kalau debu itu kita tiup langsung terbang, langsung hilang. Alkitab juga mengatakan manusia itu bagaikan rumput, ya, bagaikan bunga yang hari ini pagi tumbuh, sore sudah layu. Bagaikan uap. Jadi saudara memang manusia itu sangat-sangat rapuh.
Manusia itu sangat lemah, saudara-saudara. Sekuat apapun manusia itu lemah dan Tuhan tahu. Itulah mengapa Tuhan mau kita mengalami pembaharuan, karena kita ini manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak kuat. Jadi kita perlu mengalami pembaharuan supaya kita menjadi manusia Kristen yang kuat. Dikatakan bahwa kita dibaharui, kata tadi ayat firman Tuhan ayat 23, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Roh dan pikiran ini, saudara-saudara, berbicara mengenai kejiwaan kita atau jiwa kita. Jiwa yang harus diperbaharui. Kalau belum diperbaharui, tadi Rasul Paulus mengatakan, ya, kita punya pikiran yang sia-sia, pikirannya jahat, pikirannya negatif. Ini orang yang belum dibaharui, belum menanggalkan manusia lamanya, tadi dikatakan firman Tuhan. Perasaannya tumpul, ya. Maksudnya tumpul, saudara-saudara, itu perasaannya sudah tidak ada perasaan lagi. Sementara teman kita susah, kita malah tertawa. Itu namanya tumpul perasaannya, saudara, ya. Melihat saudara kita yang berkekurangan atau membutuhkan, lalu kita diam saja, itu juga bahagian atau yang disebut dengan perasaan kita tumpul. Kemudian perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan nafsu, hawa nafsu jahat, ya, marah, tadi dikatakan, ya, saudara-saudara. Kemudian juga dikatakan berdusta, mencuri, dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan nafsu. Dan Paulus inginkan supaya kita diperbaharui dengan kita meninggalkan manusia lama kita, saudara, meninggalkan semuanya itu. Nah, saudara-saudara, jadi melakukan perbuatan-perbuatan jahat, meninggalkan Tuhan, itulah manusia. Dan orang Kristen tidak sedikit yang mengalami ini, saudara. Sudah jadi Kristen tapi masih melakukan perbuatan jahat. Orang yang tadi di awal itu sudah orang Kristen, saudara, ya. Orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, tidak sedikit, saya katakan tadi, karena pekerjaan, karena pasangan hidup, karena persoalan, akhirnya harus meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau ini tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau terjadi pembaharuan demi waktu ke waktu, maka pasti kita akan bisa melewati itu semua. Kita bisa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita tidak lakukan. Kita harus meninggalkannya itu. Saudara, saudara tahu ini bangunan, yang pernah ke Yunani, kalau tur ke sana saudara pernah, ya, tahu pasti bangunan ini. Ini bukan Parthenon, ya, tapi ini disebut dengan kuil Hephaestus, saudara. Nah, kuil ini dibangun memang oleh orang Yunani sebagai bentuk penyembahan mereka kepada dewa. Nama dewanya Hephaestus tadi, saudara. Dewa ahli dalam pembuatan tembaga, ya, atau besi. Dia seorang dewa yang pandai dengan membuat dari tanah liat, saudara-saudara. Dia punya keahlian. Nah, itulah makanya kalau orang zaman dulu yang namanya tanah liat, yang namanya besi, supaya dia bisa melakukan atau pandai dalam melakukan itu, mereka melakukan penyembahan kepada dewa ini. Salah satu anak dari dewa Zeus. Dan dibangunlah kuil ini, saudara. Ini dibangun tahun 449 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung-hitung sampai hari ini, saudara-saudara, sudah berapa? 2.500 tahun lah, saudara. Tapi bangunan ini bisa ada sampai hari ini, saudara. Sudah ratusan kali gempa di daerah itu, saudara. Dan cuaca yang cukup ekstrim. Tapi bangunan ini masih tetap berdiri. Dan yang hebatnya atapnya masih ada. Kalau Parthenon sudah hancur sebagian, saudara, tinggal tiangnya. Tapi kuil ini atau bangunan Hephaestus ini, saudara, masih ada atapnya, ya. Nah, saudara-saudara, mengapa atapnya itu masih ada bertahan? Saya yakin karena tiangnya. Amin, saudara. Karena tiangnya yang kuat menopang daripada atapnya itu. Yang juga atapnya itu balok-balok beton yang besar, saudara, ya, batu-batu yang besar. Itu bisa ada sampai saat ini karena ada tiangnya. Coba kalau tiangnya satu-satu diambil, saudara, pasti akan runtuh. Gedung Kenanga ini juga kalau saudara tiangnya ambil satu-satu akan runtuh, saudara-saudara, ya. Untungnya tiangnya tidak bisa diambil, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi pembaharuan
itu menjadi tiang bagi keselamatan kita. Amin. Jadi pembaharuan yang kita kerjakan dari waktu ke waktu, itu yang menjadi penopang bagi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah dari awal tadi saya mengatakan, keselamatan itu harus kita perjuangkan. Harus kita jaga dengan tiang tadi yang tidak hilang atau tidak rapuh atau semakin lemah. Kalau tiangnya semakin lemah, semakin rapuh dan tiangnya hancur, pasti atapnya juga akan runtuh, saudara-saudara. Jadi inilah yang membuat kenapa kita ini orang-orang karismatik, orang Pentakosta percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang. Hilang dalam pengertian bukan keselamatan yang milik Allah itu hilang, tapi bisa meninggalkan hidup kita. Bisa hilang dari diri kita, saudara-saudara. Kalau kita tidak menjaga keselamatan itu dengan sungguh-sungguh seperti tiang bangunan ini, saudara. Mau ribuan tahun, mau jutaan tahun, saudara-saudara, kalau selama tiangnya kuat, maka atapnya akan kuat. Umur kita sampai 80 tahun, kalau kita punya tiang rohani yang kuat, menjaga keselamatan kita, dengan kita terus mengalami pembaharuan dan kita semakin dewasa dalam Kristus, maka keselamatan kita akan terus bertahan sampai akhir hidup kita. Masalah apapun yang datang, saya percaya tidak akan membuat keselamatan kita hilang. Apapun yang terjadi, saudara, memang Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa akhir zaman itu akan ada banyak penderitaan dan kesulitan. Perang di sana sini. Menurut saudara, perang Rusia-Ukraina itu perang yang besar atau perang yang kecil? Itu perang yang kecil, saudara. Perang yang besar itu ada di dalam rumah tangga. Betul ya, saudara ya? Itu mah perang yang kecil, dunia nanti mau perang sebagaimanapun itu sebetulnya tidak seberapa lah. Tapi yang jadi masalah kalau perang itu ada di dalam rumah tangga kita, saudara. Itu yang paling bahaya, yang paling besar, saudara. Jadi makanya jagalah, jangan sampai ada peperangan di dalam rumah tangga kita, amin. Kita jaga. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, jadi gunanya pembaharuan itu sangat penting. Dan yang terakhir tentu, saudara-saudara ya, bagaimana kita menjaga pembaharuan itu, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita menjalani pembaharuan itu. Ayat 22 sampai 24, Paulus mengatakan, tanggalkan manusia yang lama dan kenakan manusia yang baru. Jadi apa artinya, saudara? Menanggalkan manusia lama itu sudah disebutkan oleh Paulus. Pikiran sia-sia, perasaan yang tumpul, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan nafsu jahat dan seterusnya, ya, itu harus ditinggalkan. Nah, yang menarik, saudara-saudara, waktu Paulus mengatakan menanggalkan manusia lama, itu punya pengertian seperti saudara lagi duduk di kursi, kemudian saudara turun dari kursi dan duduk di bawah. Artinya jadi kita melantai begitu ya. Tapi pengertian di sini maksudnya, saudara-saudara, bahwa kalau kita mau mengalami pembaharuan itu, maka kita harus menanggalkan ego kita. Kita harus turunkan ego kita. Kita harus turunkan otoritas kita, diri kita. Yang tadi di kursi, sekarang kita duduk di bawah. Berarti yang duduk di kursi sekarang Kristus yang duduk di situ, yang akan memerintah hidup kita. Yang tadinya kita yang mengemudikan nahkoda rumah kita atau diri kita, sekarang kita minta Kristus yang menahkodai rumah kita atau diri kita atau rumah tangga kita. Itu baru bisa terjadi, saudara-saudara, menanggalkan manusia lama. Selama kita tidak turun dari kursi itu dan kita masih duduk di kursi itu, maka dikatakan oleh Paulus kita tidak akan pernah menanggalkan manusia lama dan kita tidak pernah akan mengalami yang namanya pembaharuan, saudara-saudara. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita menjalani proses pembaharuan ini, saudara-saudara, dengan kita menanggalkan manusia lama kita dari waktu ke waktu. Ya, mungkin waktu duduk di kursi saudara-saudara nggak mungkin langsung turun dari duduk kursi, nggak apa-apa lah gitu. Tapi sedikitnya geser, ya kan, geser, akhirnya jatuh dari kursi, nggak apa-apa. Yang penting akhirnya duduk di bawah gitu, saudara-saudara ya. Tapi memang kita harus tanggalkan ego kita, harus kita tanggalkan otoritas kita ini, ya. Kita merasa hebat, siapa saya? Berapa kali saya ketemu, kamu nggak tahu siapa saya tahu sebetulnya Bapak gitu ya. Tapi dengan sombongnya mengatakan kamu nggak tahu siapa saya, tahu Bapak itu. Tapi itu menunjukkan bahwa dia begitu masih kuat dengan otoritasnya, dengan egonya, saudara. Jadi saudara, Paulus
adalah contoh seorang yang kita bisa teladani, yang menulis surat ini. Bagaimana Paulus seorang yang otoritasnya luar biasa, egonya begitu kuat, ya, mau memusnahkan anak-anak Tuhan itu ya, mau membinasakan orang Kristen. Tapi akhirnya ditangkap Tuhan. Dia harus turun dari kursinya, saudara-saudara, dan duduk di bawah. Ya, kalau kita duduk di bawah, itu pasti kita menjadi seperti Maria. Amin, saudara. Duduk di kaki Yesus dan kita akan mendengarkan Yesus berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah pembaharuan yang harus kita jalani. Dan saya mengajak kita semua, mari kita jalani hidup yang terus dibaharui dari hari ke hari. Walaupun tidak mudah, tapi saya percaya kita bisa, amin saudara-saudara. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita bisa menjalani proses ini. Dan yang penting adalah kita harus bertekun di dalam persekutuan dan ibadah kita. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam atau dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya saudara-saudara, bahwa kita harus bertekun. Dan bertekun itu walaupun tidak mudah, tapi itu menjadi kunci untuk kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Sebuah pohon itu ditanam, ya saudara-saudara, dalam satu pot itu dia harus di situ terus. Kalau dia dipindah-pindah, ya, hari ini kita tanam di pot ini, kita merasa kok pohon ini kayaknya nggak tumbuh-tumbuh atau benih ini nggak tumbuh-tumbuh ya, lalu kita pindahkan lagi benih atau pohon itu ke tempat yang lain atau ke pot yang lain, dan seterusnya kita lakukan itu. Maka apa yang terjadi, saudara, saya percaya pot itu tidak akan, tanaman itu tidak akan tumbuh, benih itu tidak akan tumbuh. Pasti akan mati lama-kelamaan. Ini adalah contoh yang sederhana untuk kita pahami, saudara. Kerohanian kita juga begitu. Kalau kita tidak bertekun, kita tidak sungguh-sungguh seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 itu, saudara. Murid-murid bertekun, baik di dalam persekutuan dan di dalam pengajaran rasul-rasul. Dan membuat mereka bertumbuh imannya, rohaninya, menjadi jemaat yang luar biasa. Saya percaya Tuhan juga mau kita jadi jemaat di Gedung Kenanga ini di jam 6 sore, menjadi jemaat yang kuat imannya. Amin, saudara. Yang dewasa rohani kita, sehingga kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada, masalah, pergumulan hidup, yang dimana hidup kita tidak lagi sama seperti yang dahulu, tapi hidup kita selalu dibaharui. Dan saya percaya Tuhan mau kita alami ini semua. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kami. Engkau sudah membenarkan kami. Engkau sudah menjustifikasi kami, Tuhan, bahwa kami menerima keselamatan. Tetapi Tuhan, Engkau mau juga kami menjalani keselamatan itu dengan pengudusan, dengan dibaharui, dengan kami melakukan perubahan dalam hidup kami, mengalami pertumbuhan dalam rohani kami dari waktu ke waktu. Dan Tuhan, kami mau lakukan ini, karena ini akan menjadi tiang bagi penopang keselamatan kami. Karena ini menjadi penjaga bagi keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan begitu rupa. Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kita naikkan pujian ini, lalu kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.